Selamat malam, nama saya Fitriani dengan NIM 0172511139. Saya mahasiswa program studi S1 Keperawatan kelas RPL di Universitas Ngudi Waluyo tahun 2025. Ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Saya bekerja di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Saya bekerja di ruang perawatan anak, sudah bekerja selama 9 tahun. Adapun nilai-nilai falsafah keperawatan yang diterapkan di tempat bekerja saya, yang pertama adalah caring, peduli dan empati. Perawat memberikan asuhan dengan empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap anak dan keluarganya. Penerapannya di perawatan anak, menenangkan anak yang cemas dengan komunikasi lembut, sentuhan yang menenangkan, menggunakan pendekatan bermain saat memasang infus atau melakukan prosedur agar anak merasa aman. Yang kedua, family center care atau berpusat pada keluarga. Keluarga dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan anak, dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perawatan. Dalam penerapannya di ruang perawatan anak sendiri, yaitu memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mendampingi anak selama rawat inap. Kemudian mengajarkan orang tua teknik dasar perawatan anak, misalkan memberikan obat oral, menjaga kebersihan, dan posisi tidur. 3. Keselamatan pasien. Perawat menjaga keamanan anak selama proses perawatan. Penerapannya melakukan 6 benar dalam setiap pemberian obat atau tindakan lainnya. Kemudian memastikan tempat tidur memiliki pengaman untuk mencegah jatuh, menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Adapun jabaran spesifik dari 4 konsep utama paradigma keperawatan di tempat bekerja, yang pertama adalah manusia. Di RSUD Sultan Imanuddin, anak dipandang sebagai klien, individu yang unik, yang sedang dalam tahap tumbuh kembang, memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam keperawatan anak, keluarga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pasien. Anak diperlakukan sesuai tahap perkembangan, dari bayi, balita, anak sekolah, dan remaja. Perawat mempertimbangkan ketergantungan penuh anak pada keluarga sehingga orang tua dilibatkan aktif. Yang kedua adalah kesehatan. Konsep kesehatan dalam paradigma keperawatan memahami keadaan manusia tidak hanya sebagai bebas penyakit, tetapi sebagai proses menuju kesejahteraan dan kemampuan optimal anak. Perawat berfungsi untuk fokus pada pemantauan tanda vital, status hidrasi, nutrisi, dan tumbuh kembang. Menilai nyeri secara khusus, mengidentifikasi risiko komplikasi, misalnya dehidrasi, kejang, demam, atau infeksi nosokomial. Yang ketiga, lingkungan. Jabarannya, lingkungan dalam paradigma keperawatan mencakup internal dalam tubuh, faktor genetik, imunitas, kondisi psikologis, dan eksternal yang mempengaruhi kondisi manusia. Ruang rawat dibuat aman dan ramah anak, warna ceria, poster, boneka, mainan. Kebersihan lingkungan dijaga ketat untuk mencegah infeksi. Yang keempat, keperawatan. Di RSUD Sultan Imanuddin, keperawatan berarti asesmen, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan yang berbasis bukti dan terstandar. Perawat memberikan asuhan atraumatik, mengurangi rasa takut dan trauma pada setiap tindakan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memberikan penjelasan. Grand teori yang paling menonjol diterapkan di ruang perawatan anak, yaitu caring. Teori dari Jane Watson. Perawat dalam melakukan tindakan keperawatan tidak lepas dari prinsip caring, memberi perhatian, membangun hubungan terapeutik, hadir secara tulus, memberi semangat, mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, dan menghormati martabat pasien. Yang kedua, dua middle rank teori yang sering digunakan, yaitu teori of comfort. Keperawatan berfokus pada upaya meningkatkan kenyamanan. Teori of caring, perawat hadir dan memberikan dukungan spiritual dan emosional.
Kemudian 3 praktikal teori yang selalu digunakan di ruang perawatan anak, yaitu 1. Teori perkembangan Erikson. Penerapan teori ini membantu perawat merencanakan pendekatan komunikasi, pemberian perawatan, dan dukungan emosional yang tepat. 2. Teori Family Center Care. Dalam keperawatan anak, keluarga adalah bagian utama. Keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan, orang tua dilibatkan dalam perawatan dasar seperti mandi. Yang ketiga, teori Human Caring memberikan fokus pada komunikasi empatik, hubungan terapeutik, dan pendekatan holistik penting untuk anak dan keluarga yang mengalami stres, hospitalisasi, berbicara dengan lembut dan sesuai usia anak. Demikian, terima kasih.